Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ibu-ibu. Iya, baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi daya berupa kesehatan, keselamatan serta kesempatan untuk berkumpul di kediaman ibu tuan rumah yaitu Ibu Dini dalam rangka pertemuan kelompok yang biasa kita lakukan seperti biasanya. Salat berikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk kami semua berkumpul. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang masih semangat dan komitmen pada pertemuan kali ini untuk mengikuti apa itu Bu? Pertemuan apa? Iya, baik. Pertemuan P2K2. Apa kemarin Bu? P2K2. Ayo sama-sama Bu, kita ingat. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, baik, terima kasih. Ibu-ibu, sebelum kita pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya Bu ya. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bu, saya mau nanya nih. Bulan lalu kalau boleh tahu kita membahas apa ya Bu ya? Ya, coba saya mau tanya sama Ibu Ani. Apa Bu? Kita membahas tentang apa? Iya, cermat meminjam dan menabung ya. Oke. Kemudian Ibu Risma, apa Bu? Merencanakan hutang dengan hati-hati. Iya, jadi gimana Bu? Kalau Ibu hutang, udah tahu kan? Resikonya apa, syaratnya gimana, dan harus ditanyakan dulu sama suaminya sama keluarganya Ibu ya kalau berutang. Iya, kemudian ada yang lain lagi, ada yang ingat? Coba dulu Ibu Tina. Iya, tempat meminjam itu juga harus dipikirkan. Di mana Ibu meminjamnya, Bu? Di tempat saudara. Kenapa, Bu, di tempat saudara? Nggak susah saudaranya, Bu? Iya, berarti Ibu beruntung sekali meminjam di tempat saudara karena saudaranya memang baik ya, dikasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, Bu? Rencana menabung. Iya, semuanya ingat ya rencana menabung. Jadi ibu-ibu di sini semua kan udah ada rencana untuk menabung kan? Pastinya pun udah pasti Ibu ada tabungannya walaupun sedikit. Jadi rencana Ibu untuk menabung ada kan? Misalnya coba Ibu Risma tadi untuk apa Bu nabungnya? Iya, baik sekali. Berarti Ibu Risma menabung untuk bayar pangkal anak sekolah nanti ya Bu ya. Anak sekolahnya nanti menyambung di mana ya Bu ya? Iya, 2 tahun lagi tamat. Iya, jadi Ibu udah ada persiapannya dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Berarti Ibu semua masih ingat. Sudah ya Bu ya, kita akan lanjutkan pembelajaran yaitu tentang memilih cara dan tempat menabung. Jadi, tempat menabung itu juga kita harus perhatikan nih Bu, di mana aman tidak. Jangan ibu-ibu itu tergiur sama orang ataupun siapapun yang nawari sama kita. Kan banyak sekali nih Bu, seringkali kita ketahui ada orang ngajak kita, yuk Bu, Ibu nabung sama aku aja pasti aman. Jangan Bu, jangan mau. Nanti jangan-jangan uang Ibu nanti dibawa kabur sama dia, gitu Bu ya. Jadi jangan tergiur sama omongan yang orang-orang. Sini sama nabung sama aku, nanti ada ininya, ada ini, jangan Bu, jangan. Jadi kita dari sini Ibu pasti tahu deh cara tempat menabung ada keuntungannya sama Ibu enggak, dan di mana yang tempat aman itu di mana gitu kan. Udah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu harus rutin menabung Bu. Karena kenapa? Memang rutin nabung itu juga sangat perlu Bu. Ya itu tadi seperti Bu Risma, dia akan mau masukkan anaknya untuk 2 tahun lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Pasti Ibu perlu persiapan. Makanya dari sekarang Ibu tuh wajib atau rutin menabung. Dan biasakan Bu, menabung itu nggak perlu banyak, sedikit demi sedikit. Memang kadang-kali kita tuh berat ya Bu ya untuk menyisihkan. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau Ibu itu disisihkan. Kalau kita dapat pendapatan disisihkan sedikit-sedikit Bu. Nanti kan lama-lama jadi banyak. Ya Bu ya? Iya, baik, terima kasih. Coba Bu, saya mau tanya lagi nih.
Untuk Bu Tina, apakah Ibu sudah mulai menabung, Bu? Sudah? Iya. Ibu di mana nabungnya, Bu? Di rumah? Iya. Kenapa, Bu? Nggak takut dicuri kalau di rumah? Aman. Iya, kalau kalau misalnya aman, alhamdulillah, Bu. Cuman Ibu perlu jaga-jaga juga kalau di rumah itu eh ada nggak khawatir gitu. Ada lagi yang lain di mana, Bu? Di bank. Iya. Bu Risma di mana, Bu? Di bank. Kenapa? Aman, terjaga. Iya, memang kalau di bank itu memang aman, Bu. Kalau misal apalagi kita pakai kartu PKH kita itu kan, itu dia biasanya nggak ada potongan kan, karena kan kartu bantuan kita itu kan kartu bantuan PKH untuk bantuan, jadi aman. Jadi Ibu bisa menyisihkan di situ nanti ya, Bu ya. Iya, baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu semuanya, di sini saya mau ngajak ibu-ibu nih bahas tempat menabung. Nah, jadi di sini, Bu, ada tempat menabung. Nah, yang pertama ini biasanya kan ibu-ibu nabung di rumah atau celengan. Memang lokasinya mudah dijangkau ya, Bu ya. Iya, kemudian setorannya nggak harus rutin. Kemudian bisa diam-diam diambil sewaktu-waktu kapanpun kita ambil bisa. Kemudian nggak ada biaya adminnya dan nggak ada bunganya. Kemudian ada resiko, tapi Bu, resikonya apa? Dicuri. Ya, baik, betul sekali. Kemudian di sekolah anak memang lokasinya mudah, setorannya juga nggak harus rutin. Cuman kalau kita ngambil duitnya nggak bisa seenak-enak kita, Bu. Itu harus dari sekolahnya, kalau misalnya anak kita tuh lagi membutuhkan untuk bayar sekolahnya atau untuk bayar dan lainnya. Kemudian memang nggak ada biaya adminnya, Bu, dan nggak ada hubungannya. Resikonya yang pasti memang iya, yang bertanggung jawab sekolah. Nah, selanjutnya di tempat arisan. Di arisan kan ibu-ibu kan sering nih ikut arisan, kalau misalnya di desa kan pasti ada. Nah, memang lokasinya mudah. Kemudian setorannya memang harus rutin, Bu. Namanya juga arisan. Kemudian nggak bisa ya, Bu ya, diambil sewaktu-waktu sesuka kita, nggak bisa, karena kita harus nunggu jadwal arisan itu tadi. Nah, kemudian pasti ada biaya administrasinya. Kita bayar sama yang bawa bukunya tadi. Kemudian memang gak ada hubungannya, resikonya dicuri ada, Bu, karena bisa aja kan orang hilap atau apa dicuri, Bu. Nah, kemudian selanjutnya di tempat kelompok simpan pinjam, Bu. Nah, biasanya kalau di kelompok kita ini kan ada belum ada ya kan. Cuman kita bisa tahu dari sini memang lokasinya mudah, setorannya memang gak harus rutin. Kemudian kapan aja bisa diambil. Kemudian ada biaya adminnya ya, Bu ya, dan nggak ada hubungannya. Cuman resikonya ya ketua kelompoknya tadi, Bu, bisa nyelewengkan duit kita tadi. Makanya harus pandai-pandai lah kita memilih ketua kelompoknya, ketua pengurusnya. Selanjutnya yaitu koperasi ya, Bu ya. Koperasi memang mudah lokasinya. Kemudian setorannya memang harus rutin, Bu. Namanya juga koperasi, pasti per bulan biasanya itu. Kemudian bisa diambil kapan aja dan ada biaya adminnya. Kemudian ada bunganya. Resiko untuk dicuri memang nggak ada kan, karena memang aman. Selanjutnya ada bank pasar, biasanya mudah dijangkau. Cuman biasanya ini ada di kecamatan ya, Bu ya, di kecamatan, dan setorannya memang nggak harus rutin. Kemudian ngambilnya juga bisa bebas, dan pasti ada biaya adminnya. Kemudian ada bunganya. Resikonya memang nggak dicuri, karena kenapa? Itu tanggung jawab orang bank. Nah, jadi ibu-ibu bisa menyimpulkan kan, Bu, dimana kita menabung yang bisa menguntungkan untuk kita dan aman untuk kita. Jadi ibu-ibu bisa dipahami, Bu. Iya, jadi mulai dari sekarang ibu harus pandai-pandai memilih tempat untuk menabung. Oke. Udah, Bu. Jadi saya mau nyampaikan lagi nih. Kalau misalnya ibu mau buka tabungan, ibu-ibu bisa ada di bank, Bu. Bisa ada di dua tempat. Kalau misalnya di bank ada syaratnya, Bu. Kemudian di koperasi juga ada. Nah, jadi ibu-ibu perlu ketahui juga, kalau kita membuka tabungan di bank, biasanya ibu-ibu itu nanti akan menunjukkan identitas diri KTP. Nah, kemudian nanti ibu mengisi formulir yang disediakan di bank dan membayar setoran awal. Jadi nanti kok di bank ibu itu harus membayar setorannya. Nanti dikasih tahu, Bu, sama orang banknya. Selanjutnya kalau misalnya di koperasi gimana? Nah, yang pertama itu nanti ibu menunjukkan identitas diri, misalnya KTP, SIM, KK atau lainnya. Kemudian nanti ibu ngisi formulir keanggotaan sebagai keanggotaan.
Selanjutnya nanti Ibu membayar simpanan pokok yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Nah, seperti itu syaratnya Bu, kalau misalnya kita mau buka tabungan ya Bu ya. Iya, jadi Ibu udah tahu kan? Iya Bu, kita ada ice breaking nih. Biar nggak capek, kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Oke, coba Bu, semuanya kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sudah ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir sebelum saya tutup. Ayo Bu, kita mulailah tabung secara rutin. Kita nabung sedikit demi sedikit, Ibu celengin pun bisa Bu, setiap hari 1.000-2.000. Kita belajar nanti di rumah mulai dari sekarang, mulai dari besok Ibu bisa rutin menabung, sisihkan 1.000-2.000 di celengan ya Bu ya. Terserah tabungannya seperti apa Ibu Ibu buat di rumah. Jangan sampai ketahuan anaknya atau suaminya. Nanti sebulan kemudian kok udah banyak, kan Ibu tahu tuh gaji banyak kan. Nah, Ibu bisa ditabung di kartu ATM Ibu. Ibu kan punya kartu ATM PKH itu kan. Nah, itu kan Ibu bisa nabung di situ. Nah, jadi mulai dari situlah Ibu bisa menabung dengan cara sederhana. Dan saya ingatkan Bu, menabung itu nggak perlu banyak. Yang penting rutin dan disiplin demi tujuan ibu-ibu nanti apa. Jadi udah paham ya Bu ya? Iya, baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin sampai di sini dulu Bu pertemuan kita kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf Bu kalau ada salah saya yang kurang berkenan itu Ibu. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.